Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya ngebahas emiten punya teman-teman. Ini di tanggal 14 ya di malam hari. Dan yang pertama saya cuma terima kasih ya kepada Bro Pandi Nasution ya 8997. Thanks ya, terima kasih atas super thanknya. Mudah-mudahan supernya dikalikan 10 kali lipat ya, bahkan dikalikan lebih dan ditambah dengan kebermanfaatan. Dengan keterangan beri Antam di 2910, apakah Antam yang jadi Santa Claus penutup akhir tahun? Let's see, katanya. Betul, teman-teman. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan nih Antam bisa kembali rebound, teman-teman ya. Tapi kalau trennya masih bagus, teman-teman. Masih tren up ya. Apalagi tadi sudah mulai dibaca-bacakan, sudah mulai dilihat. Foreign sudah mulai masuk kembali ya. Mudah-mudahan bertahan di situ, teman. Baik, selanjutnya bagi teman kita yang mau menanyakan indikator-indikator, teman-teman ya. Oh, ada saham Humi di GTSI ya. Humi GTSI itu satu, ada kepentingan ya teman-teman, Humi sama GTSI ya. Humi sudah masuk ya. Kita cek Humi. Kita satuin di sini deh. Untuk GTSI. Satu grup soalnya teman-teman di sini. Bukan satu grup, satu yang punya teman-teman. Oke, terus untuk indikator ya. Indikator yang di sini teman-teman, yang di sini semuanya sini ya. Sudah saya bahas di sini. Masuk aja ke playlist, cari yang namanya cara. Cara teman-teman ya. Nah, cara nih ada tulisan cara kecil sih teman-teman tulisannya. Nah, buka aja di sini, masuk ke. Nah, di sini sudah saya jelaskan semuanya nih. Indikator-indikatornya sudah saya jelaskan. Silahkan dilihat-lihat ya. Satu persatu aja teman-teman ya. Jangan sekaligus satu persatu aja. Mau lihat MA-nya dulu, mau lihat isiannya dulu, silahkan teman-teman untuk dilihat-lihat dulu ya. Oke, teman-teman ya. Bahas CSM. Ya, saya kemarin sudah dibahas, teman-teman. Mau dibahas lagi? Saya sih nggak jadi masalah ya. Nanti kita bahas lagi di SMR ya. Terima kasih sama-sama dari Bro Ubed. Ubed Uce ya. Terima kasih banyak, mohon Abbas. Oh, Goto ya, Goto. Sorry teman-teman ya, baru keingetan tuh Goto ya. Udah ditulis ya teman-teman Goto nih. Tuh udah ada, tuh tinggal dibahas aja ya. Terima kasih sudah dibahas ya. Demas lagi posisi downtrend ya, sabar aja deh, yang nganjukin sabar aja. Nanti juga dia fundamentalnya baik kok teman-teman. Oh, DWGL sudah dibahas ya sama-sama. Jata masuk lagi. Zata nanti kita bahas lagi ya Jata. Baru kemarin sudah dibahas ya. 3 hari yang lalu ya. Bari Bro Guntur Putra 399. Izin menyimak, butuh berapa tahun Bro di market bisa. Oh, sebenarnya teman-teman ya, walaupun teman-teman mau 1 tahun, mau 2 tahun ya, mau 10 tahun pun, di market itu harus terus belajar teman-teman ya. Tidak ada yang lama, tidak ada yang baru ya. Kalau teman-teman menguasai satu kata teman-teman ya, pasti berhasil kalau di market ini. Apa satu katanya? Sabar. Udah, itu doang teman-teman. Teman-teman bisa mengalahkan yang namanya technical analysis, fundamentalis ya, terus bandarmologis, foreign flow, semuanya bisa dikalahkan dengan satu kata, sabar. Kalau teman sudah menguasain sabar, beli emiten apa aja, cuan teman-teman. Coba pertama sabar, cuan teman-teman. Apalagi kalau ditambah dengan hukum dasarnya beli saham. Apa itu hukum dasarnya teman-teman ya? Beli di bawah, jual di atas. Dari dulu sampai sekarang. Beli di bawah, jual di atas. Tidak peduli itu fundamental, apapun gitu ya. Bandarmologis, teknikal, intinya beli di bawah, teman-teman ya. Kan di bawah itu kan di bawah banget, ada yang di atas, tapi masih dalam koreksian, masih hitungannya di bawah. Yang penting teman-teman di bawah, ya. Cuma itu aja, teman-teman. Pakai teknika analisis itu biar, karena kalau yang paling asik itu, teman-teman ya, kalau pengen asik gitu ya, teknika analisis. Kenapa kita akan melihat di sini sejarah-sejarah harga gitu kan. Kalau fundamentalis mungkin tidak akan melihat ini. Makanya kalau ada orang fundamentalis masih melihat chart seperti ini, bukan fundamentalis ya. Begitu teman-teman ya. Kalau untuk bandar-bandaran pun sebenarnya tidak boleh melihat ini, bandar-bandaran pun hanya
bandar masuk, bandar keluar, udah itu aja harusnya. Kenapa saya suka dengan analisis teknikal atau saya bilangin lukisan market maker gitu ya. Karena yang melukis ini adalah market maker, mau naik, mau turun, mau MA, mau MA10, MA20, MA200, teman-teman. Cenderung mengikuti lukisannya. Makanya kalau di market itu carilah lukisannya yang bagus ya. Yang ngikutin MA-nya, yang ngikutin trennya. Jangan sampai teman-teman beli emiten itu yang merusak tatanan MA, tatanan candle, teman-teman ya. Ikutilah emiten-emiten yang sesuai dengan kalau ada istilah cat ini, cat itu gitu kan. Doji kayak apa kayak gitu. Ikutin yang ngikutin candle seperti itu. Karena banyak emiten yang cenderung dia itu merusak tatanan lukisan. Jadi lukisannya tidak baik kelihatannya, teman-teman ya. Nah, saya sangat suka sekali dengan yang namanya lukisan market maker. Cenderung market maker itu melukis dengan baik, ikutin yang melukis dengan baik. Lihat aja dari catnya, enak dilihat kok teman-teman ya. Naik turun itu ketahuan gitu ya. Begitu teman-teman ya. Jadi soal bukan hebat-hebatan, sebenarnya kalau di market itu tinggal sabar-sabaran. Siapa yang paling sabar, itulah pemenang di market kita ini. Makanya yang saya berikan kepada teman-teman kan dasarnya. Karena dari dasar itulah mereka juga ngambil foreign, ya, terus bandar, pasti ngambilnya di bawah. Fundamental, oh ini sudah mulai di bawah, dijauh daripada harga wajar. Artinya apa? Di bawah belinya. Ya kan? Terus baru bandar-bandaran gitu kan. Bandar-bandar ini, harga sudah mulai di bawah nih, bandar sudah mulai pada masuk nih. Ikut masuk. Pasti posisi di bawah. Bila teman-teman menyesuaikan hal itu, maka saya bilang ini kalau trading itu kembalikan kepada hukum dasarnya. Bila mana teman-teman mengembalikan kepada hukum dasar, nah ditambah dengan yang paling utama sabar, udah beres teman-teman di market itu, ya. Apalagi ditambah dengan kata syukur, wah udah itu teman-teman, udah sabar, syukur, beh, udah pasti menang di pasar teman. Cuman ya kadang-kadang kita suka gatal tangan, lihat ada pom-pom, pom-pom-pom, lihat ada berita ini, berita itu, masuk teman-teman. Tanpa melihat dulu seperti apa isiannya, seperti apa jenis usahanya, teman-teman ya. Tuh technical analisisnya masih bagus enggak, harganya sudah di bawah, atau masih di bawah, atau sudah berada di pucuk. Terkadang berita keluar setelah harga di pucuk, teman-teman. Karena waktu di bawah itu tidak diberitain. Coba dengar berita-berita ya, pasti sudah di atas, teman-teman. Karena waktu di bawahnya masih di skip gitu kan sama market makernya. Nah setelah di atas baru tuh mereka mau jualan, baru banyak berita yang bermunculan. Begitulah teman-teman market ya. Makanya tujuan saya itu memberikan informasi ya kepada teman-teman. Yuk kita kembalikan kepada hukum dasarnya, beli saham itu di bawah. Terus apa? Sabar. Terus apa lagi? Syukur. Udah. Kalau teman-teman sudah menguasai ilmu itu aja, saya pikir di market teman-teman akan berhasil. Jangan teman-teman itu pingin cepat kaya dengan cara instan. Bertahap. Karena semua yang instan itu cepat juga surutnya. Ya. Tapi kalau teman-teman bertahap, menikmati hasilnya dulu, oh sudah ketemu ilmunya, nanti bertahap dengan sendirinya teman-teman akan baik dengan sendirinya. Nah, seperti teman-teman ya. Lanjut ke Bro Ai ya. Alhamdulillah wow diulas juga sama soalnya ya. Barokallah wa iyaka. Ya, makasih ya Bro Ai ya. Dari Bro Dante, sukses selalu Mas Bro. Sama-sama Bro. Makasih ya Bro, selalu memberikan support terbaiknya ya. Dari Bro Hajar Hastono. Puri. Kita catat dulu Puri ya. Terus dari Bro Ai ya. Alhamdulillah diulas juga Samko atau Sabang Sona ya. Kita ke bawah dulu teman-teman ya. Emiten Chen. Chen udah masuk ke wattlist ya. Udah masuk ke wattlist Chen. Itik udah masuk ke wattlist. Dari Bro Samwang 2292. Makasih ya Bro ya. Untuk komentarnya ya. Gimana? Kok nggak ada? MHKI. Oh ini nih. MHKI. Kita catat MHKI. MHKI. Udah masuk wattlist ya. Tinggal dibahas aja.
Sudah ternyata. Harga prim, mohon analisa harga wajar prim. Oh, terima kasih. Sudah ternyata. Gimana? Mau dibahas lagi nggak? Prim. Nanti kita bahas lagi ya primnya untuk harga wajarnya. Sudah itu kan harga wajar prim itu kan? Udah kemarin dibahas ya. Tapi untuk harga wajarnya belum ya? Sembari. Saya kalau yang sesi agak malam dikit, belum dibahas teman-teman nih. Nanti kita coba bahas untuk prim HW-nya. Kalau update-annya kan sudah ya. Nanti kita bahas untuk harga wajarnya. RAM, bahas dong RAM dari Bro Miko ya. Miko. RAM. Kita masukin dulu ke watchlist ya. GTS sudah ya, ke bawahnya lagi BRM. TPU harusnya BRMS bukan BRL. Iya, sudah dibetulin. Makasih ya, Bro. Saya kalau tadi tidak melihat komentar ini, santai-santai aja. Ternyata udah saya betulin ya. Makasih ya, Bro ya. Terus dari Bro Budidaya Cacing Jember, Gemak katanya, Gemak. Gemak kita nanti bahas. MTek masuk lagi ya. Dari Bro Ahman ya. Oke, makasih ya Bro Dewi Setiawan ya. Ini dari Bro Rawan Bujana ya. Terima kasih atas gift-nya ya. Dari Bro Dante, terima kasih gift-nya. Okas ya, sudah 3 bulan. Okas sudah 3 bulan, average 188. Kita bahas nanti ya. Kios, kios. Kalau teman-teman lihat kios itu sudah saya bahas teman-teman. Cek di video sebelumnya ya. Sebelum saya bahas lagi nanti kita bahas juga sih. Ya, MSIN. Nah, MSIN nanti kita bahas deh MSIN ya. Kios ya, nanti kios saya masukin dulu ya. Dari QW, terima kasih sama-sama ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pok, apakah menarik? FOLK, nanti kita bahas ya. Siap. Dari Bro Dudi. Bro Dudi, makasih Bro Dudi. Ya. Terima kasih Bro, sama ini memberikan support terbaiknya ya. Bahas Chen, nanti kita bahas Chen. Cara melihat broker yang jadi bandarnya bagaimana? Nah, biasanya kalau jadi bandar itu, sekarang itu teman-teman ya, kalau yang menjadi bandar ya, sekarang SL aja sama XC sudah kemasuk ke bagian foreign teman-teman ya. Jadi banyak akun XC sama XL itu sudah KTP-nya KTP foreign karena beberapa emiten sudah mulai dimasuki sama foreign, terus cuman belum ada yang lihat performanya ya untuk kecuali Goto ya. Kalau Goto ada broker XL jadi foreign itu teman-teman. Mereka lah yang mengatur, bukan mengatur, yang punya harga di angka 2 perak itu si XL-nya teman-teman. Terus biasanya teman-teman yang tidak biasa digunakan sama retail aja biasanya ya, yang daftarnya mahal teman-teman ya, uang masuk pangkalnya tuh mahal, pangkal masuk pangkal, masuk ke broker itu mahal, adminnya mahal teman-teman ya. Itulah biasanya yang dijadikan acuan bandar untuk bisa masuk ke situ. Tapi terkadang bandar juga sekarang punya broker XL, punya broker XC gitu ya. Kenapa? Untuk memantau juga, untuk mengecoh juga teman. Saya bilang kan dari dulu sampai sekarang itu kalau bandar itu punya 1000 cara. Kita baru masuk satu cara, mereka sudah punya 1000 cara untuk mengecoh retail gitu ya. Retail itu dibutuhkan teman-teman ya. Walaupun modalnya kecil tapi dibutuhkan untuk meramaikan suasana gitu. Kalau tidak ada retail ya tidak ramai teman-teman ya. Kalau mereka bermain sendirian kan nggak asik juga kali. Oke teman-teman ya, mungkin itu aja sebagai terima kasih sudah dibahas oleh tim ya. Oke teman-teman, ada lagi? Zata sudah ya. Oke, kita masuk ke pembahasan emitennya teman-teman ya. Nah, baik teman-teman ya, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang like, nge-share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa, yang telah memberikan subscribe juga luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya berikan tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten yang saya bahas adalah milik teman-teman sendiri. Begitupun yang telah memberikan super tank, terima kasih. Mudah-mudahan supaya teman-teman dikalikan beribu-ribu kali lipat dan digantikan dengan kebermanfaatan serta ditambahkan dengan kebermanfaatan ya.
Yang telah memberikan support doa juga terima kasih. Tanpa doa teman-teman, saya tidak ada tiap hari untuk menyampaikan informasi-informasi yang teman-teman miliki. Baik teman-teman ya, sekali lagi terima kasih. Saya berdoa teman-teman sehat-sehat terus ya sama keluarga, rukun-rukun terus, damai-damai terus ya. Dan berlakulah tenang dan sabar. Satu lagi syukur, teman itu aja teman-teman. Kuncinya di marketing. Baik, yang pertama ada Bumi, kita bacakan komentar dulu ya. Info Bumi sekarang apakah masuk MSCI? Nanti ada update-annya untuk MSCI teman-teman ya. Biasanya di bulan 3 per 3 bulan sih teman-teman ya. Nanti kita coba update ya. Dari Gomam, terima kasih banyak sempat dibahas Bumi, saya udah masuk di average 228 gitu ya. Dan dapat hasilnya bisa ke 300% di saat harga 250 tadinya saya udah pasang TP di 300, akhirnya saya cabut dan hari ini terbang melebihi target saya. Mantap teman-teman ya. Terus dari Brodiko Hersunu ya 9861 saham Bumi baik. Terus dari Brodiko Hersunu saham Bumi baik. Dari Bro Wheels bahas saham Bumi lagi. Mohon sehat selalu amin. Masih ya bro ya. Arahan arahan. Bisa ke 1000 teman-teman ya. Bisa ke 1000. Teman-teman kuat nggak nahannya? Jangan-jangan baru naik 10 tik aja teman sudah nggak kuat. Baru turun 10 tik juga nggak kuat ya. Kalau teman pengen ke 1000, kuat nggak nahannya gitu aja teman-teman ya. Bumi dibahas lagi, nuhun bisa sama langsungnya ya. Sehat selalu dong, amin ya. Saham Bumi target berharga ke 508, terima kasih. Ya. Nah, mungkin kalau yang relevan dulu deh, teman. Kalau 1000 bisa aja ke 1000. Cuman yang terdekatnya aja dulu 500 dulu deh. Nanti kita bertahap ya. Baik, apakah katanya saham Bumi bisa ke 1000? Saham Bumi dulu itu sampai ke 8000 ya saham Bumi ya. Kalau lihat sejarahnya, teman-teman ya. Saham Bumi itu ini harga sekarang itu bukan tidak sebenarnya kalau saham Bumi ya, harga sekarang nih, harga sekarang ya. Tidak ada apa-apanya teman-teman dengan di harga waktu tahun 2008 ke 7000 teman-teman ya. Jadi berarti kan dia punya harga sejarah. Nah, sekarang itu lagi berusaha untuk masuk dulu ke break area 500. Nah, mungkin nanti kalau untuk ke 1000 apakah bisa? Yang terdekatnya dulu. Dia ke target 500 aja dulu. Karena kan MT ini emiten gocapan teman-teman ya. Pernah ke harga gocap gitu kan. Ya, pernah ke harga gocap. Maksudnya gocap tuh teman-teman. Jadi kalau untuk 1000 apakah bisa? Kalau sejarahnya mah ada ke 1000 teman-teman ya. Kan suka seperti saya bilang bahwa sebuah emiten itu akan mengikuti sejarahnya. Dan sejarah itu ditentukan sama 3 faktor. Apa aja? Tokohnya tidak bermasalah, hutangnya dibayar, dan LK-nya tetap keluar. Cuma itu doang teman-teman. Jadi untuk Bumi sebenarnya kita step by step dulu karena berdasarkan data yang saya miliki teman-teman ya. Untuk Bumi ini dia punya harga sejarah di 500 dulu. Bahkan dia punya harga sejarah bukan hanya ke 1000 gitu kan. Ke 3000, ke 7000 pun ada sejarahnya. Kita tinggal lihat aja area-area sejarah di area 2000 teman. Tapi untuk saat ini kita ke 500 dulu ya. Nanti kita bertahap. Karena yang terlihat jelas selama 10 tahun itu di angka 500 di sini ya. 506 ya. Kalau dari saya berarti berapa nih? 500, 400, 500, 400. 500 pas ya, 505 teman-teman ya. Kalau dari kita kan ada yang 508, apa bisa ke 508 ya, mungkin kalau ke 508 bisa ya. Nah, persoalannya teman-teman mampu nggak nanti juga nahan sampai ke 500 ya. Sedangkan dalam perjalanannya tidak terlalu tidak selalu mulus ya. Dalam perjalanan itu kan ada naik, ada turun ya karena kan sebuah harga wajar seperti itulah. Harga wajar, sebuah saham harga wajar. Harga saham itu seperti itu, ada naik, ada turun. Saya hapus dulu ya targetnya ya. 1, 2, target sudah tercapai teman-teman ya. Berarti kalau ingin ke harga lebih tinggi lagi ya harus bisa ya kan sudah di break nih teman-teman ya. Sudah di break per kemarin ya di break. Posisi pun masih uptrend, cuman dia belum bikin support. Kenapa belum bikin support? Karena belum ada
koreksi yang menyentuh MA20. Nah, sebenarnya kalau sudah bisa menyentuh MA dulu untuk supportnya itu akan lebih enak lagi. Artinya apa? Artinya dia cenderung untuk memperkuat dulu tahanannya. Jadi jangan sampai kalau terlalu tinggi seperti itu kan turunnya akan cenderung tajam ya. Tapi kalau sedang naik, koreksi teman-teman ya. Nah, di koreksian itu akan membuktikan dia sanggup enggak untuk bisa up kembali ya. Karena dalam koreksian itu antara dia itu lepas daripada supportnya atau ditahan di atas supportnya. Nah, bila mana di atas supportnya ditahan, berarti kan ada pantulan lagi. Berarti ada kekuatan. Saya tidak akan turun sampai melebihi supportnya, gitu kan. Maka kekuatan dia itu untuk up kembali, membuktikan bahwa ketika ada badai penurunan ya cenderung bisa ditahan. Mereka pasti menahannya. Terlebih lagi si bumi ini kan waktu kapan di sini ya? 500 miliar, kemarin juga 500 miliar juga gitu kan. Walaupun hari ini ada pembuangan itu sangat bagus. Bagusnya kenapa? Mereka dalam pembuangan ini tidak dilongsorkan terlalu dalam ataupun mereka cenderung bikin sideway di atasnya. Selama dia bikin sideway ada penjualan, setelah dia bikin sideway itu cenderung bagus. Mulai di area sini kan. Bandar Lokal sama Sipon kan jualan di level sini nih ya. Tapi harganya stabil di harga atas, tidak sampai melebihi supportnya. Begitupun nanti di sini. Ada tanda penurunan di sini teman-teman. Jadi kalau sudah begini kita akan menentukan area amannya aja. Teman-teman ya udah kalau masih aman masih bisa up ya jangan dijual dulu gitu kan. Tapi kalau sudah merasa tidak aman waspada dulu ya. Mungkin kalau area aman di level sini di angka 322 kan di situ ada area penurunan berupa gap ya. Nah, ini masih posisi aman. Kalau aman banget sih di level sini di angka 340 itu masih posisi aman banget. Tapi untuk amannya aja 320 itu masih posisi aman. Kenapa? Karena itu ada gap. Kalau dia turun ke gap ini masih posisi dia itu untuk menutup gapnya dulu yang terkecil. Nah, sampai mana lagi amannya? Kan ada kena agak panjang dikit di sini nih. Jangan sampai lewat. Maksimal itu disisain satu tick di atas alasnya. Berarti kalau alasnya 278, nah minimal itu di angka 280 atau pas banget di MA 10-nya. Nah, harusnya itu kalau pengen bagus itu sebenarnya koreksi agak dalam dikit ya. Akan menjadi pijakan. Bahwa di sini kan sebenarnya belum ada pijakan di sini teman-teman. Ini belum ada pijakan. Kenapa? Karena ketika dia turun tidak melebihi MA 20-nya. Nah, untuk memperkuat tidak boleh. Ini kan sudah ada pijakan nih. Ini sudah menjadi kuat nih, boleh kuat seperti ini. Nah, jadi dia naik, koreksi agak dalam sampai melintasi MA 20 baru ada break lagi. Nah, ini jadi kuat. Wah, ini belum kuat. Ya, ini belum kuat. Makanya kalau dia turun ke level MA 20 biarkan dia dulu. Ini belum bikin support teman-teman nih si Bumi ini ya. Di sini saya tidak anggap sebagai support ya karena saya dua atas aja ya. Tapi support itu biasanya melewati MA20 dulu. Tapi ketika dia ada pantulan tidak bisa melewati harga terendahnya. Kalau ini mungkin saya bilangnya harga terendah aja gitu kan, bukan support ya. Nah, jadi gitu teman-teman ya si bumi ini kalau masih di level 320 sampai maksimal MA20 itu masih posisi aman. Yang harus waspada itu ketika sudah di level 236 teman-teman itu karena sudah melewati harga terendah sebelumnya gitu kan. Itu patut waspada. Apabila dia bermain di sideway atas, walaupun banyak pembuangan dari seorang Bandar Lokal dan Foreign, asalkan harganya masih stabil di atas, tidak melebihi supportnya, itu masih posisi baik-baik saja. Ya, karena seorang Foreign itu dia bukan seorang investor, dia adalah seorang penjual dan pembeli. Dia akan beli di harga murahnya, lalu dijual di harga atas. Harga murah menurut mereka kan ada di level sini kan murah, di bawah gitu, jual di atas gitu kan. Nah, begitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih punya bumi, masih tidak keluar daripada jalur sini nih, yang K2228 itu masih posisi bagus. Bahkan di level harga tengah pun masih 8282 itu masih posisi aman gitu ya. Jadi untuk si bumi ini betul ada pengeluaran dari seorang Bandar Lokal sama si forennya, tapi si harganya masih stabil ya, tidak tergoyahkan, masih berada di atasnya. Walaupun dia open gap up ya, tetapi kalaupun turun ke level 318, 324 itu masih posisi aman. Karena masih berjalan di relnya yaitu di MA10 di bawah candle. Nanti lanjutnya adalah teman-teman langsung aja ke angka 500 aja sebagai saya bikin di sini bukan target ya.
Tapi ini area break aja, teman-teman. Bila mana sudah break level sini kan, saya pikir sih ke level sini ya bisa target, bisa terjadi lagi. Sini berapa nih? Di angka 378, 400 itu banyak tanda kenaikan 434 sampai ke angka 460. Nah, saya bikin di sini tanda break aja ya. Artinya kalau sudah mulai break ya yang diinginkan teman-teman ke 1000 ya saya pikir itu bisa jadi kenyataan ya kalau ya sudah mulai break di angka 500-an. Bahkan banyak yang menargetkan ke angka 500. Kalau saya itu kenapa saya bikin break di sini kan dia masih punya harga sejarahnya bahkan lebih daripada harga 500 bahkan lebih daripada 1000. Tapi kita berupaya rasional aja ya ke 500 aja dulu karena berdasarkan 10 tahunan faktanya dia ada di angka 500 di harga belum menyentuh harga atap. Bila mana masih terus bertahan masih ada harga atapnya belum kejebol teman atau belum nempel harga atap berarti kecenderungan di terusnya itu akan terjadi. Yang patut waspada aja ini dia belum bikin yang namanya support. Butuh yang namanya kesabaran. Kalau teman-teman ingin bersyukur ya harusnya ya udah saya bersyukur sampai sini. Nanti kita akan balik ketika maksimum berkena menuju ke atas. Gitu kan. Karena sekarang banyak beritanya, lagi diberitakan, lagi santer-santernya, lagi hangat-hangatnya teman-teman ya. Ketika kita ngebahas semua emiten ini teman-teman, setiap pencapaian sampai detik ini semuanya tercapai dengan baik, tinggal di 500 saja. Ya, bila mana dia sudah bisa melewati tanda kenaikan, itu cenderung bagus, walaupun dia koreksi, selagi koreksiannya masih di posisi amannya, lanjutin aja teman-teman. Seperti itu ya. Juga kalau sudah break, 200 ini ya. Patut waspada lah ya teman-teman. Oke, teman-teman ya, bumi sudah dibahas. Lanjut ke emiten berikutnya, ada ITIK. Kan ya. Dari Bro Oka Mahardika. Maaf, kalau pendapat lebih baik masuk ke saham ITIK atau HMSP. Ya, ini sama-sama perusahaan rokok, teman-teman. Terus ini dari channel yang sebenarnya makasih ya, Bro ya. Titip saham ITIK sama WIM. Udah lama nggak dibahas ya, teman-teman sebenarnya dibahas ya. Kalau HMSP-nya sudah dibahas ya, berarti saya tinggal ngebahas ITIK-nya ya. Jadi kalau teman-teman nanti perhatikan dari sini aja nih teman-teman ya posisi ITIK gitu. Jadi ITIK sama HMSP gitu ya. Sebenarnya dari sini aja udah ketahuan nanti tengah ini kan ITIK posisinya ternyata lagi murah banget ya, lagi murah bang ini milik fundamental. Posisinya seperti itu. Ini rata-ratanya 1126. Terus HMSP contoh gitu ya, HMSP gitu ya. Dia berposisinya di mana gitu kan. Nah, posisinya juga sama lagi murah banget. Ini masih milik fundamental juga, bahkan ini belum bisa menyentuh harga murahnya. Jadi sama-sama murah, teman-teman, sama-sama murah ya. Baik HMSP ataupun ITIK masih harganya masih murah. Jadi kita cek dulu untuk ITIK dulu ya. Nah, ITIK masih bumi. ITIK ya. Nah, berdasarkan data yang saya dapat, teman-teman, bahwa si ITIK itu masih posisi murah. Ya. Tinggal teman-teman tinggal sabarnya aja sebenarnya gitu ya. Karena dalam 10 tahunan itu posisinya itu berada di bawah harga murahnya. Ini kan harga murah nih level sini. Nah, ini harga termurahnya. Nah, dia sempat ke tahun berapa nih? Tahun 2020 Covid ya. Diangkat setinggi-tingginya kemarin bikin berita sama Mr. Purbaya gitu ya. Nah, dia sudah belum sampai ke breaknya. Nah, breaknya itu di level sini di angka 733. Bila mana sudah nyampe 1733, saya pikir ke harga murahnya 900 itu sangat memungkinkan. Karena harga murahnya aja di angka 900. Jadi kalau posisi sekarang itu di angka murah banget. Teman untuk saat ini gitu ya. Untuk saat ini dia kan punya harga standar teman-temannya di level sini nah di angka 733 standarnya itu ya. Kalau yang paling bawahnya kan di level 347 ya. 347 itu standarnya dia sudah di break tapi itu ya berarti kan sudah mencapai apa yang dinamakan harga yang sudah ditetapkan sama si market makernya, saya akan ke sini gitu, teman-teman. Karena kemarin kan dihalangi sama suspensi ini, teman-teman. Jadi kalau sama suspensi ya mau nggak mau kita harus turun gitu kan. Nah untuk ITIK sementara ini dalam posisi turun dulu teman-teman ya, lagi koreksi dalam. Tanda penurunan sudah dilewatin satu aja ya.
Nah, kemarin ya supportnya kejebol di sini teman. Supportnya dijebol 4.400 dijebol. Nah, sekarang dalam posisi turun dulu ya. Nanti ngambilnya ketika MA10 ya. Ini bukan downtrend tapi lagi posisinya turun aja, koreksi. Jadi dia naik dulu, bikin koreksian di sini nggak kuat kan, nanjak nggak kuat, akhirnya turunin lagi, jebol lah supportnya gitu kan. Berarti di sini ada support satu di sini nih. Nah, ini support nih di angka 306 dekat ke MA 200. Jadi supportnya benar-benar mepet ke MA 200. Tapi kalau tren masih bagus, masih uptrend ya. Kenapa uptrend? Karena MA 200 berada di bawah. Kecuali kalau nanti turun-turun terus sampai melintasi MA 200-nya, ya cenderung sudah berbalik arah menjadi downtrend gitu kan. Nah, perhatikan teman-teman untuk forennya ya, sudah mulai ngambil nih foren nih teman-teman. Di angka di tanggal 2 Desember, si foren sudah mulai ngambil lagi ya. Nah, foren ngambil itu ya. Ada CC ngambil 21.000 lot, itu KK, BKTP gitu kan. Tapi yang paling banyak sih CC. Karena lokalnya lagi jualan dulu, jadi kemarin dia maaf harga dikit nih ya di sini. Keterusan dia malah jualan lagi gitu kan. Menyambung lagi untuk jualan. Tapi kalau secara tren masih posisi uptrend karena EMA 200 berada di bawah. Jadi kalau mau ngambil sabar dulu. Tunggu betul-betul MA10 di bawah karena dan menuju ke atas. Tapi kalau teman-teman orang yang sabar ya, lagi murah, teman-teman lagi murah banget ini ya. Nah, jadi merik fundamental ini kalau fundamental membaik cenderung bagus ini. Karena banda lokal lagi jualan dulu, foreign lagi masuk dan posisi CMA 10 masih berada di atas, sabar dulu untuk ngambil. Tunggu sampai betul-betul MA10 di bawah candle dan menuju ke atas. Saya kasih tanda kenaikan di level sini nih. Ada si kepala merah kecil ya. Nah, bila mana dia tidak sanggup melalui ini lagi di 422, cenderung dia akan turun kembali. Tapi kalau sudah mulai break, maka dia akan melanjutkan ke tangga kenaikan berikutnya. Banyak amat angka 2. Maka dia akan melanjutkan ke step berikutnya di angka 498. Dan ini adalah bukan hanya tanda kenaikannya aja. Sedangkan target berikutnya ada di angka 64. Nah, karena kemarin target yang di sini sudah tercapai. Hanya terhalang sama suspensi aja, akhirnya dia diturunin kembali. Ada ketidakmampuan dia melewati tanda kenaikan di angka 545. Padahal di situ ada gap bekas daripada FCA. FCA. Nanti dia akan di sini teman-teman, maka itu akan ngulang di sini lagi nih, akan mencoba untuk ke angka 505. Makanya nanti targetnya itu di atas 505 kan. Kenapa? Karena di sini area percobaan. Bila mana area percobaan ini tidak sanggup dijebol, maka cenderung dia akan turun. Tapi kalau sudah mulai di break, nah target selanjutnya di sini, di angka 645. Dia harus naiknya pelan-pelan nantinya. Kenapa? Kalau dia tidak pelan-pelan, cenderung akan kena suspend yang satu kali lagi bisa sebulan, teman-teman ya. Jadi si itik ini posisi lagi turun dulu, bahkan sudah melewati supportnya. Tapi bandar lokal, tapi bandar foreign lagi ngambil, sudah mulai ngambil, dan bandar lokal hanya melakukan penjualan aja. Kita cek untuk di domestiknya siapa yang ngambil, ada si ODGRCP, terakhir tanggal 12, ada si NI. Ada si Ajat sudah mulai masuk walaupun sedikit, YB sudah mulai masuk walaupun sedikit, dan bandar teman-teman kita sudah mulai pada keluar ya, ada XC, ada XL, ada CC ya. Cuma sayang banget si DR keluar ya. Ini DR keluar teman-teman. GR Ajat pun YB sudah mulai di sebelah kiri ya, artinya lagi pungutan, CP juga ada, cuman mengambilnya tidak terlalu banyak. Kalau kita ukur dari mulai pembuangan tanggal 27 November ya, kita cek tanggal 27 November. Jadi masih ada yang ngebuang YU, BQ ya. Si GR sudah masuk lumayan juga, sama LS masih sedikit amat ya. Ini kayaknya cenderung lagi santai itu, oh iya lagi tipis teman-teman. Artinya lagi diturunin dikit-dikit tipis teman-teman. Nanti biasanya kalau mau up itu suka ditebelin juga ya. Cenderung dia itu lagi berupaya gitu ya, mengambil barang-barangnya. Ini bisa jadi dari bandar luar biasa teman-teman. Oke teman-teman, untuk itik seperti itu ya. Jadi sabar aja dulu kalau mau ngambil. Karena potensi penurunan masih ada ketika MA10 sama MA20 berada di atas. Tunggu sabar sebentar, biarkan MA10-nya menuju ke atas karena masih ada potensi penurunan untuk menyentuh MA200. Hati-hati kalau sudah menyentuh MA200 ya, karena dia akan berbalik arah menjadi downtrend. Tapi kalau dipantulkan di sini, maka dia akan berangkat untuk naik yang lebih tinggi lagi. Biasanya seperti itu ya. Oke teman-teman ya, untuk itik
harus berlaku sabar ketika mau ngambil karena MA10-nya masih berada di atas candle. Lanjut ke WIM ya. Nih perhisaban. Perhisaban nih teman kita suka dengan perhisaban. WIM dikit lagi ada gap nih teman, target gap nih. Ini target gap di sini nih di angka 2240 ya. Masih bagus trennya, masih bagus tren up. Bandar Poren juga akumulasi lagi. Perhatikan di sini akumulasi, ada penjual sedikit tapi dia akumulasi lagi. Bandar lokal akumulasi, kemarin ada sedikit pembuangan ya bandar lokal. Tapi kalau kita segabungin ya masih banyak lah teman-teman. Di sini kita lihat apakah ada tanda kenaikan, ada tanda. Nah, ini sudah mulai bagus step by step-nya. Cuman dia, nah ini support nih teman-teman. Sudah melewati MA 20 kan jadi support. Jadi nanti kalau ada pantulan jadi support nih. Ya. Nah, berarti kan kalau dia tidak bisa melewati sini, cenderung ada pantulan di sini, berarti kan akan melanjutkan kenaikan lagi. Kalau dia di bawah supportnya 1350, nah patut waspada. Dia akan turun kembali untuk ngambil PR-PR-nya. Tapi karena PR-nya hanya satu doang di sini di bawahnya gitu ya. Nah, bila mana turun ke level sini nih teman-teman ya, sebenarnya masih aman, cuma sudah agak dalam aja gitu ya. Yang aman itu ya di area candle panjang ini nih. Jangan sampai dia jebol candle panjangnya. Kan yang satu sudah dijebol nih. Satu, dua sudah dijebol. Tinggal satu lagi tahanan candle panjangnya nih. Bila mana tiang yang kedua juga jebol, ya untuk menutup PR-nya 1440, ya waspada di supportnya 13 berapa nih? 1350 ada support. Bagi teman yang mau ngambil, sabar dulu. Tunggu sampai dia masuk dulu ke MA10-nya. Biarkan dia kembali ke jalan rel yang benar dulu, yaitu di MA10. Biarkan MA10-nya dibawakan kembali, maka dia akan terjadi kenaikan. Jadi targetnya 2220 di sini. Ini target untuk si WIM ya. Karena saya melihat ini potensi kenaikan masih ada apabila gitu kan support yang dilepas ini tidak dijebol. Kalau hanya nahan satu tick di angka 1385 ya sebagai garda bukan garda terakhir ya. Pertahanan terakhir support deh teman-teman ya. Karena biasanya kalau mau di up itu dia tidak akan pas banget ataupun tidak akan lebih daripada supportnya. Cenderung ditahan satu tick di atasnya. Terus ada pantulan, nah itu saatnya dia bangkit kembali. Gitu ya. Tapi kalau dia malah di bawah support sini ya teman-teman harus pasrah dulu untuk melihat pijakan berikutnya. Dan yang paling penting jangan lewat MA 200 karena kalau yang lewat MA 200 potensi downtrendnya akan terjadi, teman-teman ya. Itu untuk WIM ya. Jadi si WIM ini potensi pengambilan barang lokal sama Siporennya bagus, masih bagus lah. Masih terus diambil sama barang lokal sama Siporennya. Kita cek posisi si WIM ada di posisi mana. Ya, dia sudah mulai menaiki tingkat berikutnya mau ke harga tengahnya ya. Kalau saya kan harga tengah berapa nih? 2300 ya. Kalau saya di angka 2200, berarti di bawahnya. Itu karena ada gap aja, teman-teman. Ini target gap nih. Yang suka saya bilang gap pasti tertutup itu apalagi kalau gap lebar ya. Nah, sedikit lagi ketutup. Oke, teman-teman untuk WIM seperti itu ya. Posisi pun sudah tengah antara tengah. Jadi tengahnya nih. Nah, ini tengahnya juga kan sudah break tengah. Nah, ini murahnya di sini nih. Ya, jadi murah itu di angka 643. Oke, teman-teman untuk swim seperti itu. Lanjut ke si Dewi, teman-teman ya. Si Dewi. Dewi ya. Dewi. Dari Bro Rapa Yulia 7464. Bahas saham Dewi sebenarnya udah mulai bagus. Dari Bro Rapa Yulia bahas Dewi. Dewi. Nah, ini target saya sudah tercapai, teman-teman. Ya. Ini target saya sudah tercapai dengan baik, tercapai. Tercapai, saya hapus aja ya. Buat apa suka saya tulis tercapai? Ini buat sejarah aja, saya itu pernah ngebahas di sini gitu, teman-teman. Nah, untuk Dewi, perhatikan nih bandar lokal sama Siwan lagi jualan dulu ya. Ini lagi jualan dulu nih. Bila mana dia masih kuat bertahan di harga atas, nah saya batasin ya untuk penurunannya ini masih aman. 174 masih aman.
kan lagi jualan dulu nih ya, XL banyak yang masuk gitu kan. Bandar lokal jualan, bandar foreign jualan yang sudah mulai ke bawah nih. Tetapi kalau harganya masih di level sini sampai kemana? Sampai sini nih. 162 di MA 10 ya. Nah, dia masih posisi aman karena dia belum bikin support sebenarnya teman-teman ini. Kenapa belum bikin support? Karena belum melewati MA 20-nya. Support baru di sini doang satu nih, di angka 112. Jadi dia belum bikin tahanan support ya. Jadi dia mau bikin support dulu itu akan lebih bagus lagi. Tanda kenaikan saya bikin lagi di angka 198 sih. Sebenarnya kalau udah mulai menarik itu harusnya teman-teman di sini nih mulai menarik di area sini gitu kan. Jadi pas mau berangkat, wah ini kan area break teman-teman. Nah, ini targetnya 246 ya untuk si Dewi ini. Kita cek Dewi. Dewa ya teman-teman. Nah, dia sudah mulai menjajaki harga tengahnya. Ini area krusial sama harga tengah itu. Kenapa krusial? Antara dia sampai siklus sini, siklus tengah, atau mau melanjutkan. Kalau mau melanjutkan, keren. Kenapa kerennya? Ini milik bandar, berarti bandar pingin harga lebih tinggi lagi. Kalau harga bandar kan tergantung bandar gitu kan. Mau harga berapa kayak terserah saya. Gitu kan. Karena ini lebih daripada 50.01. Artinya kan 50.081 aja lebih daripada 01 aja milik bandar. Dan di pundak cat pun terlihat jelas masih ada ruang kosong antara pucuk sama atap. Jadi besar kemungkinan dia bisa menjajaki harga tertinggi. Tetapi dia kan belum bikin yang nama siklus, teman-teman ya. Nanti kan siklusnya naik, turun, naiknya sampai mana dulu nih? Nah, kalau dia turun ke bawah lagi, nah berarti siklusnya di level sini. Ini kan belum bikin siklus. Ya baru setengah doang, naik, turun, naik harusnya. Nah itu siklus. Atau enggak, turun, naik, turun. Nah siklus berarti di level ada atasnya, ada bawahnya. Ini baru bikin bawah satu kali, teman-teman. Belum bikin yang kedua kalinya. Nanti kecenderungan dia di harga mana gitu kan. Ini kan 50 nih. Nah, suatu saat akan ke 50, teman-teman ya. Apapun yang terjadi suatu saat akan ke 50. Karena MTN ini 50-an gitu. Suatu saat bisa jauh, teman-teman. Jadi kalau lihat ke 50 pun oh iya emang MTN 50-an gitu kan. Nah, kemarin sudah dihitungkan harga wajarnya di angka 169 ya. Kalau sekarang berarti kan sudah mulai lebih daripada harga wajarnya. Di level hampir 216 ya. Dengan shadow 216 dan harga wajar PB pun di angka 134. Nah, ini sudah mulai di harga tengah ini teman-teman. Butuh koreksi nih, kalau koreksi akan lebih bagus lagi. Ya. Koreksi harus melebihi MA2. Di sini aja nggak jadi masalah 153. Kenapa? Karena masih tahan di candle panjang ini nih, ya. Ini posisi kalau sekarang secara TA masih posisi baik-baik aja. Tapi kalau sudah pungutan, pungutannya sudah mulai dijualin teman barang-barangnya. Sudah mulai ngejual barang-barangnya. Makanya nanti teman-teman lebih baik sabar dulu, teman sabar dulu. Walaupun ada tanda kenaikan di angka 198, ya saya kasih tanggal aja ya di sini ya. Karena ini bukan target, ini tanda kenaikan. Kenapa harus saya kasih tanda kenaikan? Bila mana dia tidak kuat untuk break, maka akan terjadi penurunan. Tapi bila mana tanda kenaikan dijebol, targetnya 244. Inilah targetnya 244 nih. Targetnya bisa di angka 284 atau 244 ya. Ini target untuk si Dewi. Dengan catatan ya dia harus bisa melewati tanda kenaikan di sini. Tapi kalau dia cenderung sideways atas ya tanpa keluar daripada area sini, area harga terbawahnya masih posisi baik-baik aja. Terutama yang harus perhatikan candle panjang ini nih. Jangan sampai dijebol aja. Maksimal itu satu tick di atasnya, berarti 149. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Kalau untuk 15 menitannya. Jadi kalau emiten yang sudah najak begini harus cek 15 menitan ya teman-teman. Ya, naik posisinya belum nih. Kalau teman mau masuk ya, biarkan dia masuk dulu ke EMA 10-nya ya. Biarkan EMA 10, EMA 20 nih yang warna kuning sama biru berada di bawah. Kalau trennya masih bagus walaupun 15 menitan artinya trennya masih posisi up ya. Masih posisi up. Tinggal tunggu mau masuk ya, biarkan dia masuk dulu. Karena kalau EMA 10 masih berada di atas itu masih posisi ada penurunan untuk 15 menit. Kalau sekarang masih posisi aman-aman aja dan baik-baik aja. Terlebih lagi nanti kalau dia sideways atas tapi tanpa turun teman-teman ya, walaupun pada lokal jualan tapi pada foreign jualan tapi harga tidak turun berarti ada yang mau mempertahankan ya, bisa dia pemain besar juga gitu kan.
MG kan sudah mulai masuk, AZ sudah mulai masuk, YB, GR sudah mulai masuk. Oke, jadi untuk Dewi target selanjutnya 244 setelah dia bisa break area 200. 244 selesai nih. 286 adalah target selanjutnya. Oke, teman-teman ya, untuk Dewi begitu ya. Aman sekarang, aman. Jadi kalau malam-malam begini saya suka baca komentar, lebih asik baca komentar, teman-teman. Jadi, pengen tahu asik aja teman baca komentar itu ya. Aman posisi uptrend, teman-teman ya. Posisi uptrend sudah disentuh satu kali, berarti ini target kedua kalinya. Dari mana disentuh berarti dua kali ini, dua kali. Artinya dua kali itu satu kali sudah dilalui. Nah, ini yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya kalau sudah mulai disentuh targetnya 230. Baru satu kali doang gitu kan. Perhatikan bandar lokal. Dia sudah mengungut bagus, dia belum bikin support ya, baru ada level support ini. Di angka 139, kalau ini tanda penurunannya aja. Kita cek untuk tanda penurunannya yang terdekat dulu. Nah, tanda penurunan aman 180. Nah, bila mana dia bikin koreksi harus lepas daripada MA20-nya sekitar level sini aja nih teman-teman. Kalau dia sampai level 175 ada koreksi terus ada pantulan lagi itu bagus. Berarti dia akan mempertahankan harganya tetap di atas. Tapi kalau sudah level sini sudah dilalui nih ya, waspada aja teman-teman, bisa ke level bawah lagi. Bisa jadi dia dikoreksiin ke level 160, tapi juga masih ada tiang tinggi di sini. Jangan sampai tiang tinggi ini jebol, karena kalau sudah jebol waspadalah teman-teman, bisa turun lebih bawah lagi gitu. Jadi aman masih posisi uptrend. Target terdekatnya 230, kalau ini kan targetnya sudah tercapai, jadi ini hanya tanda kenaikan aja. Nah, target selanjutnya di angka 230-an. Kalau target yang di sini sudah tercapai dengan baik, tinggal target berikutnya babak kedua ya. Bila mana targetnya sudah dicapai dengan baik, saya masih punya stok target sampai ke angka 374. Kita pelan-pelan aja, step by step ya, teman-teman ya. Terkadang kita pengennya harganya tinggi, baru naik sedikit ya sudah dijual, atau baru turun sedikit aja sudah panik. Ya, sabar, syukur teman-teman dengan apa yang teman-teman inginkan, maka itu akan tercapai dengan baik, dengan rasa tenang. Tenang. Oke, untuk aman masih posisi baik-baik aja ya. Yang penting dia tidak jebol area 166. Tapi untuk koreksi nggak jadi masalah di sini ya. Di sini nih harus waspada yang 154. Oke, aman. Posisi di mana? Kita cek di sini aman. Aman, apakah masih aman? Aman. Sejak ada pembatasan ARA dan ARB, hari ini saham jadi tidak kena suspensi. Yang sekarang jadi lebih aman. Oh, itu pernyataan baru dibahas ya, pernyataan. Makasih ya. Dari Bro Oka Mahardika, nitip aman. Gimana kira-kira? Masih posisi yang tadi saya bilang ya. Bahas Goto, katanya Goto nanti kita bahas ya. Dari Bro Sam ya. Cao Chen ya. Chen. Oh, nanti kita bahas Chen ya. Oke, nanti kita bahas Chen. Ya, aman aja dulu ya sebentar ya. Oke, untuk aman sudah ya. Lanjut ke emiten berikutnya ada baru mau bahas Chen. Sekarang kita bahas Chen ya. Oke, kita cek aman sudah diamankan ya. Sekarang Chen. Kita baca dari awal. Dari Bro ini semuanya nih, Bro Samwang ya, 2290 ya. Batu saham Chen U174. Apakah Chen target ke 200? Tanda lope dulu. Bahas Chen beli 173. Apakah masih aman? Sekarang hampir turun ke 150. Saham Chen lagi. Chen beli 174 masih aman. Kalau dibiarkan. Chen beli 174 masih aman kalau dibiarkan. Sama ya, dibiarkan. Masih aman, dibiarkan. Oke, teman-teman ya, kita bahas Chen ya. Oke, Chen ini masih ditahan di EMA 20-nya. Teman Chen ini masih ditahan di EMA 20-nya. Supportnya itu ke angka 132. Yang tidak aman itu ketika dia lepas dari kedal panjang ini nih.
Jadi kalau masih ditahan di candle panjangnya sedikit aja di angka 144 ya. Satu tick di bawah alas daripada tanggal 27 ya, ada candle panjang kan di sini nih. Nah, itu masih posisi baik-baik aja. Asal dengan satu syarat ditahan langsung dipantulkan ya. Tapi kalau jebol ya sampai ke level 132, nah baru dibilang tidak aman. Kenapa? Karena sudah jebol support ya. Kalau sekarang masih posisi baik-baik aja, dia lagi koreksi, teman-teman. Ini tanda kenaikan saya bikin di level 170 ya, tanda kenaikannya. Bahkan di level sini pun ini masih tanda kenaikan karena targetnya sudah tercapai di level sini. Ini tanda kenaikan. Nah, ini adalah targetnya di angka 226. Nah, ya ini tanda kenaikan aja 200. Jadi kalau apakah bisa ke 200? Bisa karena tanda kenaikan aja. Terlebih lagi tanda kenaikannya di break. Nah, targetnya 226. Sedangkan MA 200 lagi menuju ke atas. Ini koreksi sehat, masih sehat teman-teman. Karena belum jebol supportnya nih. 133 baru sudah harus waspada ya. Karena kan sudah mendekati MA 200 cenderung masa jadi berbalik arah ya. Ini supportnya sudah digantikan di sini ya. Sekaligus support sekaligus tanda penurunan ini. Perhatikan Bandar Poren sudah ngambil 1 miliar nih. Nah, 1 miliar sudah diambil lagi sama si Bandar Poren. Kita cek Poren siapa yang ngambil. CCAK ZPBK. Yang paling banyak CC masih AK. Nah, biasanya kecenderungan AK sama CC itu sama ZP ya, suka ngambil barang terus markup harga dan jualan. Terlebih lagi nanti kalau sudah mulai break area 170, dia akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi. Saya kasih tanggal sekarang ini ya buat area breaknya. Nah, apabila area break ini tidak bisa dilewati, cenderung hanya disentuh sama shadow aja, waspada. Dia bisa ngambil tenaga lagi. Bila mana ambil tenaganya lagi melewati supportnya, nah teman-teman harus diperhatikan itu ya. Ini belum bikin support karena belum melewati MA 20. Nanti kalau sudah melewati MA 20-nya, sampai sini masih aman. 142 itu masih aman karena masih ditahan candle panjang ini dan masih di atasnya dikit. Ya, bandar lokal pun masih ada di dalam ketika dia ngambil sejak tanggal 24 November ngambil gitu ya. Buang tapi masih ngambil. Bandar foreign pun sudah buang ngambil lagi. Jadi masih punya barang waktu tanggal 21 November. Kita lihat Chen posisi di mana. Si ini dulu si aman dulu di mana posisinya aman? Oh, masih aman ya. Sekarang Chen ya. Chen. Ngambil 174 ya. Chen ini ya, di sini ya. Oh, di sini tuh. Lumayan di sini ya. Aman, masih aman, tenang aja teman-teman. Nah, Chen itu lagi mau menuju angka setengahnya di sini. Nah, ingat teman-teman, EP ini, EPS-nya minus. Jadi teman-teman jangan berharap punya fundamental ini ya. Ini yang menggerakkan adalah murni daripada pergerakan, bukan fundamental ya. Ini pergerakan daripada market makernya. Jadi jangan heran bila mana nanti tiba-tiba jebolnya sampai 14% sampai ARB gitu kan. Harusnya teman-teman harus tahu akan hal itu. Yang menahan bukan fundamental, tapi yang menahan keinginan dari seorang market makernya. Ya, kan target bisa kalau level sini ke angka 240 ya. Untuk menyentuh harga tengahnya. Bila mana dia sudah menyentuh harga tengah dan break, nah 13 ada target selanjutnya yang lebih tinggi lagi. Saya punya ke angka berapa ini? 414. Tapi target saya di sini ya. Di bawah daripada harga atasnya. Kenapa? Biar teman-teman nggak dibilang terlalu serakah. Enggak teman-teman, saya ingin di sini aja teman-teman. Tidak jauh-jauh dulu. Jadi membatasi lah. Tapi kalau sudah break, makanya saya suka bilang kalau harga atas ini saya suka kasih tanggal aja di sini. Kenapa? Untuk area break. Artinya kalau sudah di break, dia akan melesat lebih tinggi lagi. Maka saya batasin targetnya di sini aja kalau untuk target. Tapi kalau dia sudah melebihi target dan melebihi tanggal yang saya tentukan untuk break, nah dia akan melebihi targetnya bahkan bisa lebih atas lagi. Untuk potensi kenaikan masih terjadi dan masih posisi aman dan barokah pun sama si foreign pun sudah mulai ngambil lagi. Ya, teman-teman untuk chain seperti itu. Goto sekarang. Goto. Goto
dari Bromo VID ya. Bahas Goto dong, JP habis distribusi lumayan, kira-kira aman atau enggak ya? Takut longsor saya. David Sianturi, terima kasih. Masang Goto. Nah, teman-teman harusnya longsor, teman-teman harusnya sudah mengantisipasi dengan area keamanan sampai mana, itu kan. Dia itu baru bikin support di sini nih, karena sudah melewati 20 supportnya di sini. Jadi kalau masih di atas supportnya, ini kan tanda penurunan aja di sini nih. Jadi sampai sini pun sebenarnya masih posisi aman-aman aja. Yang harus waspada itu supportnya di sini nih. Support di bawah support 60 ya bisa ke bawah kembali ke angka 56. Tapi kalau masih ditahan di level-level sini aja itu masih posisi aman. Kenapa? MA 200 belum siap untuk dimainkan di harga atas. Kenapa? Karena masih menghadap ke bawah. Biasanya emiten MA 200 masih menghadap ke bawah, masih ada potensi penurunan yang suka saya bilang itu kan. Nah, yang bagusnya itu dia punya candle panjang. Nih, sini ya candle panjang. Perhatikan setiap candle panjang ketika dia tidak dilalui, maka akan terjadi kenaikan. Nah, kalau sudah candle panjang yang dilalui, makanya saya bilang yang penting dia ditahan di candle panjangnya satu tik aja gitu kan. Nah, area untuk kelanjutan kenaikan itu masih ada. Karena kenapa? Karena di sini ada tanda penurunan di angka 64. Jadi harusnya sih ke level sini masih posisi baik-baik aja. Karena hanya menjemput tanda penurunannya aja. Sedangkan supportnya ada di angka 60. Kenapa support nggak kasih tahu? Biar teman-teman yang saya tandain kepada teman itu bukan soal supportnya, tapi tanda penurunannya. Ya. Di samping itu ternyata si bandar lokal juga ngasih kenaikan juga di angka 69-nya. Ya, ini ada tanda kenaikannya. Jadi sekarang ada tanda kenaikan kecilnya sama tanda kenaikan kecil untuk breaknya. Jadi si Goto ini harus berupaya untuk membelokkan arah MA 200-nya. Bila mana MA 200-nya cenderung tidak mau belok juga, minimal ke tengah dikit ke atas, nah potensi penurunan masih ada. Yang suka saya bilang itu kan, MA 200 itu menentukan trennya. Walaupun sudah di break, tapi kalau arahnya masih petunjuk ke bawah, masih ada potensi penurunan. Tapi kalau sudah mulai di break dan dan MA 200 menghadap ke atas, saatnya dia uptrend. Ya. Nah, ini tandakan targetnya ya, yang terdekat 83. Tapi target utama saya di sini 88. Ini sudah ketiga kalinya ditembus 88-nya, tapi tidak mau dibawa juga. Jadi saya itu pingin dia ke 88 tahun 2024, teman-teman ya, jauh. Udah 1 tahun lebih ya, belum ditembus, teman-teman. Jadi area penembusan itu 88. Saya pikir sih MA2 sudah mulai menghadap ke atas. Artinya setelah tembus 88, saya pikir kalau dia bermain di harga atas sangat wajar sekali. Karena sangat susah sekali menembus 88. Ya, sampai si Bandar Poren pun keluar lagi ya. Jadi dia masuk sampai keluar lagi 88 tidak ketembus. Tenang aja, walaupun ZP keluar ataupun si ZP keluar ya, kata teman kita ya. Nih, si AZ keluar, MG keluar. Perhatikan di sini LG sudah mulai masuk 1 juta lot. ZP sudah masuk 1 juta lot ya. Ini SL ini jangan dikira retail teman-teman karena ada bagian daripada persekutuan. XL itu punya foreign, ada yang punya foreign, ada punya barang lokal milik bandarnya untuk SL ini. Perhatikan untuk foreignnya kurang bagus ya si DP teman-teman ya. Tapi apakah si DP punya kemampuan ya mudah-mudahan bisa lah teman-teman. Seminggu ini ODP malah tergeser ya. Si ZP yang punya 9 juta lot teman-teman. Nah, ZP kata teman kita buangan kan ZP. ZP buangan baru 4 juta ya. Dari 12 jadi berapa? Hampir 20 jutaan ya. Baru jual 4 juta aja wajar lah. Mereka juga butuh duit gitu kan. Jadi kalau sudah dapat duit kan bisa maaf harga lagi. Gitu kan. Jadi yang lagi distribusi itu masih aman teman-teman ya. Ini masih posisinya masih bagus. Pungutan pun masih stabil ya. Walaupun ada pembuangan wajar sekali lah ada pembuangan. Karena mereka juga butuh, teman-teman. Katakan seorang pedagang, masa dagang ngambil barang terus tanpa jualan. Ya orang pedagang yang ngambil barang jualan, ngambil barang jualan. Ya. Sehingga nanti sering berganti untuk siapa penjual dan siapa pembelinya. Oke, teman-teman ya. Jadi ada broker XL di domestik itu jangan curiga retail dulu ya, karena yang suka saya bilang itu XL itu ada yang dibagikan ya asalnya XL foreign punya Rp2 lalu distribusikan sama dia di angka Rp2 itu ke SL lokal sama SL foreign. Jadi bahkan berarti mereka bukan punya satu akun ya, tapi berbagai macam akun tapi atas nama XL.
Ya, begitu teman-teman ya. Jadi untuk si GoTo ini walaupun ada XL yang ngambil, jangan curiga di retail dulu ya, karena itu bagian daripada market makernya. Nah, Smart Money sudah berkumpul dengan baik ya, cuman tidak terlalu banyak, karena kemarin sudah mulai habis jualan ketika sini ya. Lagi koreksi dua tahun ini, lagi koreksi bahkan ini supportnya kan di level sini di angka 60 yang saya bilang. Jadi kalau dia tidak lepas daripada candle panjang ini masih posisi baik-baik aja. Bahkan tanda kenaikan sudah dibikin sama mereka. Saya pikir 74 bisa dilalui dengan body lah teman-teman. Saya ingin melihat nanti ketika MA200 sudah mulai menghadap ke atas. Dan saya juga ingin melihat nanti 88-nya dijebol teman-teman ya. Maka saya bilang kalau sudah 88 dijebol udah lega lah, gitu. Targetnya sudah dilalui dengan baik gitu kan. Nanti setelah pas 88 mari kita bicarakan lagi untuk mereka bermain di angka 100-an. Nah, gitu ya. Ya, teman-teman ya, segitu ya untuk Goto ya. Ini masih potensi ada penurunan kok. Karena MA200 masih menuju ke bawah. Ya, santai aja. Teman-teman jangan panik. Kalau teman-teman pengen berhasil, santai. Turun sedikit, santai. Jadi teman-teman punya ketenangan. Kalau teman-teman tidak punya ketenangan, udah mendingan take profit dulu deh teman-teman ya. Terus masuk lagi, tenang nggak? Oh tenang, turun 1 tik, 2 tik, 3 tik, sampai 10 tik. Walaupun isinya sudah mulai besar gitu kan. Kalau teman-teman punya ketenangan, aman ya. Nah, memang emiten GoTo ini alot teman-teman ya, emiten alot karena kan lihat aja bid dan opernya gitu kan, butuh berapa miliar teman-teman ya untuk menaikkan 1 tik aja gitu kan. Jadi harus ada yang punya minimal 20 juta lot teman-teman untuk bisa memaaf harga, karena kalau tidak besar teman-teman cenderung dia akan keteteran gitu kan untuk memaaf harganya. Jadi kalau punya 20 di harga bawahnya ya dengan memaaf harga sampai 6%, 7%, 10% pun masih bisa. Oke, teman-teman untuk Goto udah santai aja, dia sudah mulai menjajah MA200-nya, sudah sedang bertahan di MA200, tinggal butuh pembelokan arah aja ya. Dan kesini pun masih posisi aman 64 ya, kecuali kalau jebol jebol di angka 60 karena support sudah mulai dijebol, ini baru tanda penurunan biasa aja. Sedangkan di sini kan punya tanda penurunan berupa gap ya. Oke, teman-teman Goto sudah ya. Sekarang WSBK, WSBP, WSBP. WSBP, WSBP. WSBP ya. Dari Brodani Perdana JA2257. WSBP. FCA kelas 1. Kelas 1,5 ya, teman-teman. Sorry. Nah, saya kasih tanggalnya berubah ya. Sini aja kasih tanya biar gak kelewatan. WSBP FCA kelas 1 dan kelas 5. Yang patut diwaspadai adalah kelas 5-nya. Kalau FCA kelas 1-nya mudah. Hanya butuh di 5152 selama 3 bulan, maka akan bebas daripada FCA. Tapi untuk urusan kelas 5, equity-nya harus positif. Selagi belum positif, masih akan terus FCA. Jadi agak sedikit sulit gitu ya. Karena berhubungan dengan administrasi gitu kan. Tapi kalau FCA kelas 1 mah ya cenderung mudah sekali untuk bebasnya. Makanya untuk PSBP ini targetnya hanya kebebasan aja gitu kan. Bila mana sudah bebas, maka itu targetnya. Ya, baru saya akan tentukan target selanjutnya gitu kan. WSBP ini terutama saham FCA ya. Sekarang itu kalau ngejual emang sangat mudah, tapi harus dalam posisi dia up ya. Nah, begitupun mau beli teman-teman ya. Mungkin teman-teman ketika up sebenarnya agak susah sedikit, tapi kalau mau beli ketika dia turun aja. Ketika warna merah, teman-teman beli ya. Tapi untuk jual, ya ketika warna hijau pun sangat mudah sekali. Yang penting bid dan offernya. Ketika bid dan offernya tebal, kalau bidnya tebal, teman-teman ngejual itu masih mudah. Nah, kalau mau beli ya ketika offernya tebal, teman-teman ya. Dan biarkan dia otomatis aja sesuai dengan keinginan brokernya. Jangan di otak-otak angka, teman-teman. Biarkan ketika kalau teman mau beli contohnya sekarang gitu kan. Sekarang berapa nih? Harganya 27 perak gitu ya. Nah, lihat tuh di situ ketika pas teman beli gitu buy gitu ya. Di angka berapa? Nah, jangan di otak-atik, udah langsung aja antri kan ya.
Nanti antriannya itu biasanya 10.01, 10.01, 11.01, 14.01 gitu kan, 15.01. Nanti ketika matchnya itu di bawah jam 10 kurang 5 menit ya. Jam 11 kurang 5 menit. Begitu teman-teman. Jadi yang dibutuhkan dari WSBP adalah cuman kebebasan aja. Sekarang sudah mulai bagus nih. MA10 di bawah kanal menuju ke atas, MA20 di bawah kanal menuju ke atas, MA200 pun sama. Bahkan bandar lokal sudah mulai ngambil lagi walaupun tanggal 12 ada penjualan. Tapi saya lihat di sini pengambilannya lebih banyak daripada penjualannya. Terlebih lagi MA10 juga masih menghadap ke atas. Artinya potensi kenaikan masih akan terus terjadi. Targetnya kebebasan dulu ya. Jadi tidak kemana-mana kebebasan. Tapi kata teman-teman dulu 55 satu aja targetnya itu. Terlebih lagi nanti kalau sudah break area 33-nya 34 gitu ya. Itu kan bagus teman-teman. Tapi sebagaimana nanti tinggi pun dia ya, mau ke 1000, mau 2000, mau 100, 200 gitu ya. 90, 80. Selagi dia belum angka 5-nya belum selesai akan terus FCA. Itu yang akan saya peringatkan kepada teman-teman. Lebih baik kalau WSBP teman kalau suka dengan FCA, carilah yang FCA kelas 1 aja. Jangan ada embel-embel yang lain. Ini FCA kelas 1 aja udah. Ya, kalau ingin suka dengan saham FCA. Oke, WSBP sudah ya. Adro sekarang, Adro. Adro itu teman-teman ya. Sekarang itu lagi pada dibahas teman-teman ya. Lagi pada dibahas. Terutama kelas-kelas yang membuka fundamental. Jadi yang lagi dibahas itu Adro, BMRI, PBCA, apalagi ya? Baru saya dengar ya. Terus emiten kalau Bumi mas semua 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 podcast juga ngebahasnya bumi lagi teman-teman ya. Nah, untuk Adro ya kita ya. Dari Bro Sugianto Yanto ya. Tanya Adro untuk investasi sampai 3 tahun bagus ya. Kalau 1 tahun sampai 3 tahun bagus teman. Ini saya belum bikin di sini ya. Satu persatu aja ya teman-teman ya. Terus dari Bro Dani si Topi Panda. Saya pengen ngebahas Adro, Adi sama ADMR disatuin gitu. Nanti kalau ada waktu saya bikin. Terus dari Bro Dani si Topi Panda ya. AB sama Adro saya nyangkut di harga 1820. Ini Adro itu emiten fundamental teman-teman ya. Nah karena fundamental sekarang lagi ditekan. Fundamental lagi ditekan sekarang teman-teman. Kenapa ditekan? Karena kan bahas semua saham fundamental lagi posisi ngedrop kan. Nah, terus yang lagi booming itu ya saham ketokohan ataupun saham konglo gitu ya, konglomerat. Bahkan buat aja kan sebagai konglomerat itu sudah mulai up ya. Kalau misalnya yang nanya buat deh. Kita cek dulu ya buat. Kalau nggak ada yang nanya buat deh. Itu kan ada yang nanya buat ya. Nanti kita bahas ya. Kita bahas Adro dulu ya. Nyangkut di 1820. 18 sini ya. 1820. Ah, 1820 belum nyangkut teman-teman. 1820 kan bukan nyangkut teman-teman. 1820 kalau untuk swing bukan nyangkut teman-teman ya. Ya hanya turun biasa aja ya. Nih kalau teman katain nyangkut di sini nih. Nah, saya nyangkut di angka 3.900. Nah, itu nyangkut teman-teman ya. Saya nyangkut di angka 3.100 itu nyangkut di atas harga tengah ini nih. Ya. Tapi kalau hanya baru nyangkut 1 tik, 2 tik mah itu masih posisi baik-baik aja gitu kan. Cuman betul sih teman-teman ya. Perhatikan tanda kenaikan sudah saya bikin semuanya tanda kenaikan artinya posisi lagi turun teman-teman ya. Setiap tanda kenaikan yang saya bikin banyak, ya berarti lagi turun. Nah ini saya kasih tanggal 2 kali nih teman-teman. Kenapa? Karena sempat kesentuh kan. Itu untuk menandakan oh ini berarti area agak kuat dikit di sini nih, gitu kan. Berarti kalau sudah mulai jebol tanda kenaikan yang sering ditembus 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah, itu yang kuatnya sudah mulai disentuh, artinya sudah mulai membaik, dia bisa up teman-teman ya. Nah, ini targetnya gap aja di sini ya. Ini kan ada gap nih di sini nih ya. Di angka 2110 nih, ini gap nih. Ini gap itu pasti ketutup teman-teman. Gap itu pasti ketutup. Ya, nih kan lebar dividend trap kan ini gap. Cuman yang saya bilang itu ketika MA200 masih berada di atas dan masih menuju ke bawah, potensi penurunan masih ada.
Makanya targetnya teman-teman MA 200 aja gitu kan. Nah, sekarang dia lagi di bawah ke bawah kembali. Tapi step sudah dibikin belum? Sudah. Step 1 ya, makan 3 nih ya. 3 step 1 di 3. Step 2 step 3 step 3 di sini harusnya nih. Sorry. Nah, ini bukan support tapi supportnya di sini. Ternyata supportnya dijebol, teman-teman ya. Sekalian dia ngejebol pas banget di candle panjang ini nih. Pas banget harganya di candle panjang ini. Kalau tidak dibantu, harusnya satu tick aja nih disisain di angka 1795 aja. Nah, cenderung dia bisa up kembali dengan bagus gitu kan. Tapi karena MA 200 masih posisi di atas ya, teman-teman harus menerima posisinya masih posisi turun atau downtrend ya. Bagaimana supaya dia uptrend? Berarti harus membelokkan MA 200. Bila mana bisa dibelokkan MA 200 dan dia sudah agak mulai sedikit menuju ke depan ya. Tinggal butuh ke depan sedikit, ke atas aja dikit teman-teman ya. Itu dipastikan dia akan up. Berarti kalau ingin membelokkan MA 200-nya harus break area 1980. Nah, teman-teman kalau beli di angka 1820 ya, itu masih posisi baik-baik aja. Teman pun masih posisinya lumayan jauh dari harga tengah, artinya kan posisi murah. Dan sedikit lagi ke angka 1080 sebagai harga murahnya, tapi masih bergantung di tengah-tengah. Ini ada 3 tanda penurunan, ada 3 tanda support teman-teman ya, cenderung dia ditahan di level sini. Kecuali kalau dia jebol lagi sini 1640-nya ya, sampai ke level 1585 ya sudah jebol support yang paling dalam gitu ya, untuk saat ini gitu ya. Dari mulai tanggal 19 September. Artinya support yang sini sudah dijebol, tinggal support di sini lagi satu lagi. Di sini ada candle panjang, itu pas banget ya candle panjangnya. Bila mana tidak dipantulkan, maka cenderung dia akan turun. Tapi kalau sudah dipantulkan, nah sudah mulai membaik lah teman-teman. Asal dia sebenarnya mah break dulu nih area 1980 terus ditahan di situ aja ya selama beberapa minggu gitu ya untuk membelokkan MA 200-nya biar menghadap ke depan. Nah, setelah itu di break lah, maka dia akan terjadi kenaikan yang lebih. Karena berdasarkan harga wajar memang lagi turun sekarang ya. Di angka 873 dan di angka 2240. Ya, teman-teman seperti itu ya. Jadi ADRO masih dalam potensi ada penurunan karena ada ketidakmampuan yaitu membelokkan MA 200-nya. Sedangkan Bandar Lokal sama si Foreign pun lagi posisi jualan. Merahnya masih pekat. Tapi smart money sudah mulai pada ngambil, teman sini nih smart money sudah ngambil ya. Artinya lagi dikumpulin nih sama smart money. Cuma si Bandar Lokal sama si Bandar Foreign belum ngambil. Jadi syaratnya baru satu. Syarat kenaikan yaitu bandar lokal, bandar foreign akumulasi, sama si smart money pun akumulasi. Tinggal tunggu pemetiknya aja ya, pemantiknya aja, maka dia akan terjadi kenaikan. Terlebih lagi nanti kalau si MA 200 sudah menghadap ke depan ke atas sedikit, maka akan terjadi kenaikan. Manfaatkan target gapnya, pasti gap itu ketutup teman-teman. Pasti gap itu ketutup. Nanti kita lihat aja. Yellow teman-teman ya, yellow, 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 yellow. Bukannya baik sudah dibahas ya? Oh, naik apa baik sih yang sudah dibahas tuh? Oh, naik yang sudah dibahas, baiknya belum ya? Dari Sis Yeti Susilawati katanya. Yellow dong katanya. Dari Bro Riki ya. Pandangan yellow katanya kemudian nyakut di 15 saya tutupnya malah suspend. Yellow berarti sudah dibahas teman-teman yellow. Kita cek lagi yellow deh. Yellow. Sudah dibahas jadi warna biru berarti Senin kemarin teman-teman. Sudah seminggu yang lalu ya. Masih suspensi ya, yellow teman masih suspensi. Nanti kalau ada penurunan cenderung kalau dia melakukan penurunan teman-teman ya berarti dia mau ngikutin bursa ya. Tapi kalau dia cenderung di up kembali ke atas ke targetnya nih, malahan ke targetnya waspada dia kena suspensi yang ketiga kalinya, keempat kalinya. Dia bisa seminggu, lebih daripada seminggu ya. Tapi terakhirnya Bandar Foreign masuk ya di sini. Jadi potensi kenaikan masih ada. Cuman dia sekarang kena suspensi teman-teman ya. Jadi kalau yellow ya harusnya teman-teman sabar aja dulu ya. Posisi pun yellow ya nih. Emiten yang di downtrend kan
milik bandar, targetnya bisa ke level sini 181. Cuma kehalangin sama suspensi aja, teman-teman. Yang bikin pergerakan bandar istilahnya terhambat itu suspensi. Tapi ingat, ini milik bandar. Dia akan dibawa ke bawah kembali loh, teman-teman ya. Karena si bandar lokal juga sudah mulai jualan, cuma bandar foreign doang yang belum jualan. Dia lagi mencari korban, teman-teman ya. Lagi mencari korban untuk beli di harga atas ya. Waspada aja. Kalau sudah seperti ini masih agak murah dikit sampai ke target ke angka 183, bahkan saya pun masih sudah ngasih tanda kenaikan sampai ke angka 320 ya. Cuma terhalang sama suspensi aja. Jadi kalau dia mau memaksakan diri naik, berarti itu akan diliburkan dalam artian suspensi selama sebulan, atau enggak, bukan sebulan, kadang kan ada yang seminggu lebih lah teman, karena sudah ketiga kalinya, ketiga kalinya betul. Yang satu kali, ini 2 kali. Berarti kalau ketiga kali dia suspensi lagi, cenderung dia akan diistirahatkan apabila dia memaksakan diri untuk naik ya. Bisa lebih daripada seminggu, bisa sebulan bisa teman-teman. Berarti si bandarnya pengen istirahat. Tapi kalau dia turunin dulu gitu ya, sampai tidak lepas daripada supportnya, cenderung masih di level-level 98 terus ada pantulan, nah itu bisa terjadi kenaikan ke atas suspensinya. Tapi harus pelan-pelan. Kalau tidak pelan-pelan cenderung dia akan terkena suspensi lagi, teman-teman. Tapi bandar lokal masih di dalam, foreign pun masih ada di dalam. Itu untuk yellow ya. Oke, yellow berarti sudah ya. Yellow sudah. Sekarang Atlan. Atla udah kemalaman teman-teman, nggak apa-apa ya. Satu kali lagi deh, Atla doang ya. Sebentar kok teman Atlanya. Atla, nuhun, saya selalu makasih sama-sama. Atla, sudah target belum? Belum. Atla, dari sisi Unita, dari sisi Unita Atla, April 16 aman, 165 mah ya, dari Bro Nur Hayati, Sis Nur Hayati. Target Atla itu 100 teman-teman ya. Dia baru nyentuh sini nih, nyentuh, sudah disentuh sini nih. Sudah disentuh 100 teman-teman, isi waktu sini nih. Ya. Sudah disentuh 100 tapi tidak sama body. Jadi nanti kalau sama shadow manfaatin aja itu teman-teman ya. Karena memang si Ata itu targetnya 100 sih. Berarti ini soalnya sudah kesentuh sekali ya, 2 kali ya. Berarti yang kedua kali sekarang. Nah, di sini kan ada kendala panjang nih teman-teman ya, yang suka saya bilang itu ya. Atla itu tanda penurunan sudah dilewati. Nah, sudah lewat teman, tanda penurunannya artinya di break ya. Di break ke bawah tapi ya. Nah, si Atla ini kan potensi kenaikan masih ada karena EMA 200 berada di bawah ya. Kemarin di break di sini kan. Jangan sampai lewat yang saya bilang itu ya, dari awal itu jangan sampai lewat kendala ini nih, panjangin. Karena kan EMA 10-nya sudah mulai dijebol, EMA 20 pun dijebol. Satu lagi di sini nih, ini sekalian support, sekalian tanda kenaikannya jangan sampai dijebol. Apa itu tanda kenaikannya? Kalau dia ada pantulan dari satu titik di atasnya, tentu dia akan up. Ya, dia tahan contohnya nanti di angka 61, nah besoknya terjadilah hijau teman-teman ya. Nah, saya pikir itu akan up kembali. Tapi kalau sudah dijebol sini 60 ya waspada teman-teman di sini ya. Bisa turun, bisa jadi downtrend gitu kan. Kenapa katanya bisa turun begini? Perhatikan sini bandar lokal jualan terus teman-teman nih. Nah, ketika bandar lokal masuk terjadi kenaikan kan. Tapi ketika bandar ikutan jualan lagi ya turun lagi teman-teman. Tapi tenang aja, si Forex sudah mulai masuk tanggal 5 Desember. Nah, cuman forennya ini berpotensi bisa markup harga enggak gitu kan. Ternyata CC teman-teman. Ya, ini saya yakin sih kalau CC bisa memarkup harga lah gitu ya. Dibantu dengan si AK, JP sama AL. Si BK dia suka bikin yang namanya shadow teman-teman ya. Di tanggal 12 CC masuk kembali ya. Si BK keluar 5 lot ya. Cuman CC sudah masuk 81.000 lot. Nah, seperti kebiasaan CC itu bisa memaaf harga gitu ya. Ngumpulin barang, maaf harga dan jualan. Sedangkan si CC sudah ngumpulin sejak tanggal 5 Desember. Nah, mudah-mudahan teman-teman ya, bila mana tidak dijebol area kanal panjang ini cenderung bagus. Ya kan CC pun sudah mulai ngambil. Tinggal butuh yang namanya dukungan dari seorang bandar lokalnya. Nah, ketika bandar lokal masuk, smart money ada, foreign pun ada, terjadilah kenaikan. Nah, ini sudah smart money sudah mulai ada nih, foreign sudah mulai ada. Tinggal bandar lokalnya, teman-teman. Kalau bandar lokal sudah mulai ada ya teman-teman bisa terlihat jelas dia akan up ya. Nah, teman kita sudah pada keluar ya tanggal 12, diganti dengan YJ, YP, teman TP gitu kan, GR juga sudah mulai ada, DX juga sudah mulai ada.
Bagi teman-teman yang nyangkut santai aja, targetnya ke 100. 100 dengan shadow ya, nanti ini kan baru saya lupa lagi nih. Ini kan sudah disentuh ya 100-nya nih. Harusnya sih teman-teman sudah nyampe target gitu ya, tapi nggak apa-apa lah. Mungkin ini akan terjadi lagi ke sini. Karena saya melihat potensi kenaikan Atla itu. Ini Atla itu sebenarnya emiten yang di up duluan, langsung diturun ke, tapi tidak mencapai 100%. Ya. Jadi masih ada peluang untuk bisa rebound kembali. Tapi ingat si Atla ini adalah emiten gocapan. Atla itu emiten gocapan. Ya. Nah, gocapan. Jadi emitennya di up duluan nih. 138 ke angka 291 ya. Nah, maka targetnya nggak tinggi-tinggi kan saya. Cuma di angka 100 aja. Karena siklusnya di 100, teman-teman siklusnya di 100 nih. Ya. Kecuali kalau sudah break 100, saya pun punya target sampai ke level mana. Sampai ke level sini kan harga tengah sini. Tengah antara tengah ya di angka 116 atau enggak nanti ke harga tengah 172. Nah, ini milik bandar, itu masih ada kesempatan bisa di up ke atas kalau milik bandar. Cuman bandarnya lagi jualan dulu ya. Oke, teman-teman ya Atla kalau yang baru mau ngambil sabar dulu biarkan emas bakalan menuju ke atas karena sekarang lagi turun dulu koreksi dulu. Yang penting dia tidak jebol area si candle panjang ini. Target tetap di angka 100 ya sudah mulai sampai satu kali berarti yang kedua kalinya ini. Dan smart money pun sudah berkumpul. Terus si foreign pun sudah berkumpul. Tinggal tunggu sinyal daripada bandar lokalnya. Karena ketika bandar lokal ngambil maka akan terjadi kenaikan. Ini cenderung yang kuatnya itu bandar lokalnya. Nah, teman-teman mungkin seperti itu aja dulu ya. Nanti kita sambung lagi untuk emiten teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih dari saya. Salam untuk keluarga di rumah. Tetap jaga kesehatan dan ciao.